Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudi Dayati dari jurusan Tadris Matematika kelas 2B dengan nomor induk mahasiswa 21081050552. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'lim Muta'lim Faslun fil Istifadati untuk menyelesaikan UAS beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istifadati, satu fasal tentang mencari faedah. Wayam bagi ayakuna thalibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin. Dan semestinya hendaklah belajar mengambil faedah di setiap waktunya. Hatta yasula lahul fadlu wa tariqul istifadati ayakuna ma'ahu, sehingga bisa meraih bagi pelajar keutamaan dan cara mencari faedah hendaklah beserta bersama para pelajar. Fi kulli waqtin mihbaratun hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaidil ilmiyati. Dalam setiap waktu tinta atau pulpen sehingga dia mencatat apa-apa yang dia dengar dari faedah-faedah keilmuan. Dikatakan man hafidho farro wa man kataba syai'an qarro. Siapa saja yang telah hafal pasti hilang, tapi siapa saja yang menulisnya kepada sesuatu maka akan tetap. Wakila, dan dikatakan al ilmu ma yukhadu min afwahir rijali li'annahum yahfaduna. Ilmu itu apa-apa yang didapatkan dari kata-kata tokoh karena sesungguhnya mereka telah hafal. Ahsana ma yasma'una wa yaquluna ahsana ma yahfaduna. Yang terbalik apa saja yang mereka dengar, dan mereka akan berbicara yang terbaik yang mereka hafalkan. Wa sami'tu asy-syekh al-ustadu Zainul Islami, dan saya mendengar kepada Syekh al-Ustad Zain al-Islam al-ma'rufa bil adibil mukhtari, yang terkenal dengan sastrawan terpilih. Yaqulu, berkata, qala Hilal ibnu Yasarin ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Yasir, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, bersabda Nabi, li ashabihi syai'an minal ilmi wal hikmati faqultu, ya Rasulullah, kepada para sahabatnya tentang sesuatu dari ilmu dan hikmah, maka saya berkata, wahai Rasulullah, a'idli ma qulta lahum, ulangilah kepadaku apa yang telah engkau katakan kepada mereka. Faqala li, maka berkata Rasul kepadaku, hal ma'aka mihbaratun? Faqultu ma ma'i mihbaratun. Apakah bersamamu ada tinta? Maka saya berkata, tidak ada bersamaku tinta atau pulpen. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallama ya khilalu la tufarriqil mihbarata fa innal khaira fiha wa fi ahlihi ilal yaumil qiyamah. Wahai Hilal, janganlah engkau meninggalkan pulpen, maka sesungguhnya kebaikan itu ada pada pulpen dan pada pemilik pulpen tersebut sampai hari kiamat. Wawaso sadurus syahidu Husamuddin, dan telah berwasiat Syahid Husamuddin ibnu Syamsuddin kepada anaknya Samsuddin, antahfadho kulla yaumin syai'an yasiran min ilmi wal hikmati, hendaklah menghafal kamu setiap hari sesuatu yang ringan dari ilmu dan hikmah. Fa innahu yasirun wa an qaribin yakunu katsiran washtaro. Karena sesungguhnya hal itu akan memudahkan dan dalam waktu dekat akan menjadi banyak, dan telah membeli Ismu bani Yusuf, Isam ibnu Yusuf, qalaman bidinarin liyaktuba ma yasma'u, sebuah pulpen dengan harga 1 dinar untuk menulis kepada apa saja yang dia dengar. Fil hali fal umru qasirun wal ilmu kasirun. Pada waktu itu karena umur itu adalah pendek, sedangkan ilmu pengetahuan adalah banyak.
Fayam bagi alla yudai al auqata was sa'ata wa yagtanima al-layali wal kholawati. Maka semestinya hendaklah tidak menyia-nyiakan pelajar kepada waktunya dan kesempatan-kesempatan, dan hendaklah menggunakan pelajar di waktu malam dan di waktu senggangnya. Yahya ibni Mu'adir Razi, dari Yahya ibnu Mu'adir Razi, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, al-lailu tawilun fala tuqassirhu bimana mika wan naharu mudiun fala tuqaddirhu. Malam itu adalah panjang, maka janganlah kamu memendekkannya dengan tidurmu, sedangkan siang adalah terang, maka janganlah kamu mengotorinya bi asamika dengan dosa-dosamu. Wa yang bagi ayatanima syuyukha wa yastafidu minhum wa laisa kullama fatayudroka. Dan semestinya hendaklah memanfaatkan pelajar kepada sesepuh-sesepuh dan mengambil faedah di antara mereka, karena tidak bisa setiap sesuatu yang telah lewat akan diperoleh kembali. Kama qala, sebagaimana berkata Ustaduna Syekhul Islami rahimahumullahu ta'ala, guru kita Syekh Islam rahimahumullahu ta'ala, fi masyakhatihi, dalam kitab masyaihnya, kam min syekhin kabirin fil ilmi wa fadli adraktuhu wa mastakhbartuhu wa aqulu ala hadal fauti munsyian. Banyak sekali orang tua dari yang memiliki ilmu dan keutamaan ilmu yang saya temukan, tetapi tidak sempat saya mengambil kebaikan darinya, dan saya berkata atas keterlambatan itu sambil membuat syair hadal baiti, sebuah syair berikut. Lafi'ala fautita laqilafan makullu ma fatawa yafnayul fi. Lafi'ala fautit talaqi lafan makullu ma fata wa yafnayul fi. Sayang seribu sayang atas keterlambatan pertemuan, sayang seribu sayang apa saja yang telah lewat dan hilang maka tidak bisa diraih kembali. Qala Aliun, berkata Ali, karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Idza kunta fi amrin fakun fihi wa kafa bil i'radi an ilmillahi hizyan wa khosaran. Apabila kamu berada dalam satu urusan, maka diamlah di sana dan cukuplah dari berpaling dari ilmu Allah karena penyepelean dan penyesalan. Wasta'id billahi minhu lailan wa naharon wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wal madalati. Dan memohon ampun kepada Allah dari penyepelean dan penyesalan di malam hari dan di siang hari, dari semestinya bagi pelajar dari memikul beban dan kehinaan dalam mencari ilmu. Wa tamalluqu madmumun ila fi talabil ilmi fa innahu la budda lahu minat tamalluqu lil ustadi. Dalam mencari ilmu dan caper adalah perbuatan tercela, kecuali dalam mencari ilmu, karena sesungguhnya tamaluku semestinya bagi pelajar dari sikap caper lil ustadi syuraka'i wa ghairihim lil istifadati minhum qila, kepada guru dan teman-teman dan selain memaksa untuk mendapat faedah. Kila, dikatakan, al ilmu izun la dulla fihi la yudraku illa bidulin la izza fihi. Ilmu itu adalah mulia, maka tidak ada kehinaan di dalamnya. Tidak bisa didapat ilmu kecuali dengan menghinakan diri. Tidak ada kesombongan di dalam diri. Qolal qailu, berkata orang yang berkata, arolaka nafsan tashtahi antu izzaha falasta tanalul izzahata tudilaha. Arolaka nafsan tashtahi antu izzaha falasta tanalul izzahata tudilaha. Saya pernah melihat pada dirimu yang semangat untuk memuliakannya, tapi tidaklah bisa meraih kemuliaan sehingga kamu bisa menundukkan nafsumu. Pasal di sini menjelaskan tentang faedah-faedah. Di sini ada penjelasan tentang faedah dari pulpen. Faedah dari pulpen yaitu setiap yang kita catat itu bakalan bisa kita hafal.
Tidak semuanya yang kita hafalkan oleh ucapan atau yang kita lihat, kita baca itu mudah dihafal, tidak mudah dihafal, tapi mungkin saja bisa hilang. Beda dengan tinta pulpen. Jika tinta pulpen yang ditulis dituangkan ke dalam buku, itu hafalannya akan cepat hafal dan akan lama dihafalnya. Kemudian di sini menjelaskan barang siapa yang mencatat dengan tinta pulpen itu, maka pulpen tersebut akan memberi kebaikan sampai hari kiamat kepada sang pemiliknya, apalagi mencatatnya tentang yang berfaedah. Di sini di dalam kitab ini juga menjelaskan bahwasannya ketika malam itu kita harus menggunakan waktu malam dengan sebaik-baiknya, karena waktu malam kan hening, enak buat belajar juga. Jadi kalau bisa waktu malam itu buat belajar, jangan malah banyak tidur. Dan waktu siang juga belajar, jangan malah ngebuang-buang waktu kayak malah bermain-main. Di dalam kitab ini juga menjelaskan bahwasannya kayak kita tuh bisa kayak nyari ilmu itu sama sesepuh-sesepuh, karena nggak mungkin kan kita dapat ilmu dari mana aja, tapi diutamain dari yang sesepuh-sesepuh yang udah banyak ilmunya. Terus kalau bisa tinta pulpen tuh digunainnya kayak buat mencatat ilmu-ilmu yang berfaedah. Terus karena insya Allah nanti ilmu-ilmu tersebut tuh akan tetap pada diri kita sampai akhir kiamat. Terus jika kamu menyepelekan ilmu-ilmu Allah, jadi hendaklah kamu merasa ada penyesalan karena telah menyepelekan ilmu-ilmu dari Allah. Kita sebagai pelajar itu harusnya memikul beban ilmu-ilmu untuk menghindari kehinaan-kehinaan, tetapi dengan adanya ilmu itu kita diutamakan tidak boleh caper atau sombong karena itu tidak baik. Kita juga di sini harus menghormati ilmu karena apa? Ilmu adalah mulia, jadi ilmu itu tidak boleh dihina. Kalau misalnya kita menghina ilmu atau kita sombong sama ilmu itu nggak boleh. Jadi lebih baik kita tuh sombong sama diri kita sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.